mulai aja. Oke Bang Tommy, ini kan bisa dibilang kemarin tepat 4 bulan ya masa waktunya antara Mawa dengan Insanul. Berarti jatuhnya udah mulai talak ya Bang ya. Gimana tuh Bang kemarin? Apalagi kan kemarin Bang Insan sempat posting juga di akun sosmednya pas di jatuh 4 bulan tersebut. Jadi gini, Insan saat ini udah sepakat, dia udah tidak mau bahas lagi ya untuk masalah bagaimana nanti perdamaian ke depan atau bagaimana. Intinya saat ini kita jalani proses yang ada, proses hukum baik itu di Polda Metro dan juga proses yang sedang berjalan di Barreskrim ya, di Cyber Barreskrim Polri. Nah itu yang sekarang ini Insan sudah tidak mengharapkan lagi terlalu terlalu keras lagi, biarkan ini berjalan aja karena kita tetap mengawal hak hukumnya dari Insanul sendiri ya. Semoga aja masalah ini bisa cepat selesai ya. Selesai. Tapi apa sih Bang yang membuat terfokusnya ke cicak tuh. tapi mungkin apa sih Bang yang membuat akhirnya Bang Insan malah milih ikhlas dan pasrah gitu ya Bang, bisa dibilang Bang? Ya karena semua dia sudah jalankan, dia sudah lakukan, dan waktu juga kan 3 bulan ini kan udah cukup berjalan dan sekarang masuk ke 4 bulan. Insanul bilang kalau memang tidak ada tidak ada respon yang baik, nggak ada yang kira-kira sinyal-sinyal yang positif untuk bisa dia ketemu dan bisa ngobrol ya. Artinya kalau mau lanjut, mau stop hubungannya ya stop gitu kan. Tapi kan nggak ada pembicaraan itu. Ya, saya rasa saat ini memang Insan lebih kepada aktivitas saja. Aktivitas Insan balik lagi ke awal saat ini, dan dia memang sudah tidak terlalu berharap lagi untuk mengejar itu. Tapi dia sudah lakukan permintaan maaf, dia sudah lakukan semua yang diinginkan oleh Mawa, dan sekarang tinggal dia sudah menjalankan aja proses, bagaimana proses hukumnya nanti, apa yang mau dijalankan seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada sinyal-sinyal positif pun ya si Insanul mungkin ya masih membuka ruang, tetapi sudah tidak mengejar lagi, artinya sudah pasif ya, tidak terlalu mengejar ya gitu. Bang, Insanul juga posting katanya mau ada bikin project dengan Bang Tommy. Iya. Seperti apa? Apa ini sudah membuka lembaran baru untuk Insanul sendiri? Iya, karena Insan itu kan masih muda, dia masih ada skillnya dia nih di bidang IT. Jadi kalau nanti kita lihat di bisnis ya, tentunya bisnis yang dia jalanin kita lagi lihat, terus apa yang bisa dikembangin. Saya tentunya kita melihat di sini positif untuk kedepannya lebih baik, untuk bisa dikembangkan, untuk bisa dikerjasamakan. Nah ini yang dilihat oleh saya juga selaku PH-nya, melihat juga bagus, opportunity-nya bagus. Saya rasa ini yang kita kedepankan. Jadi memang Insan sekarang ini lebih kepada aktivitas dia. Udah nggak lagi memikirkan hal-hal yang membuat dia bikin pusing ya. Operasi hukum jalanin aja. Jadi kita sama-sama nanti menguji bagaimana prosesnya. Ya tentunya yang namanya proses hukum yang kooperatif, dijalankan sesuai aturan hukum, tentunya Insanul pasti melakukannya dengan sukarela ya, dan nggak ada yang namanya menantang atau bagaimana, nggak ada, jalanin aja. Nanti kan tinggal bagaimana pembuktian, bagaimana proses selanjutnya seperti apa kan gitu. Ada hal-hal yang di dalam proses penyidikan ini kan tentunya ada banyak hal yang perlu kita upaya-upaya ya. Namanya terlapor. Kalau terlapor itu kan ibaratnya haknya harus sama, mempunyai hak yang sama, membela apa yang dia lakukan, yang dia dituduhkan dengan dalil-dalil. Tentunya dari pihaknya Insanul sendiri harus memberikan apa yang dituduhkan, memberikan pernyataan, memberikan sanggahan dan lain-lain ke depan. Bang, ini kabarnya dengan Bang Insanul akhirnya bisa video call kembali dengan anaknya, benar nggak sih Bang akhir-akhir ini?
Ya, kalau video call sudah, dan memang sudah dibeliin mainan juga kemarin. Kita lihat juga, alhamdulillah ada progres yang baik untuk anaknya. Saya rasa sih ya namanya anak ya, nggak mungkin bisa harus dipisahkan dengan ayahnya juga kan. Jadi mempunyai balancing yang bagus gitu loh antara walaupun ibu dan bapaknya lagi berseru, anak jangan jadi korban. Itu satu hal yang positif yang perlu dicontoh juga kan. Jadi nggak ada saling menguasai, karena memang kebencian terhadap suami, jadi anaknya jadi ikut-ikut membenci, itu kan jadi nggak bagus juga kan, buat nanti bagaimana mental anak juga sendiri. Jadi saya rasa itu kolaborasi lah, bagaimana antara suami dan istri yang sedang bertikai, anak nanti dijadikan satu cara-cara untuk bisa dekat dengan orang tuanya, artinya ibu dan bapaknya. Tapi mungkin untuk video call tersebut memang melalui Mawa atau melalui asistennya Mawa atau seperti apa? Kemarin lewat babysitternya ya, lewat susternya. Jadi dia beliin mainan, yang mau mainan dia seneng banget karena memang masih kangen. Jadi dia lakukan itu karena memang dia namanya orang tua ya, pasti ada rasa kangen seperti itu. Tapi apalagi kan ini kan sudah memasuki 4 bulan ya Bang. Pasti kan rasa rindu dengan anak tersebut kan pasti besar banget ya, apalagi kan ini kan udah jarang ketemu juga. Anak lebih banyak mau. Gimana tuh Bang mungkin? Ya, jadi nanti mungkin diatur bagaimana teknisnya nanti ke depan. Karena memang Insanul juga pasti pengen merindukan, pengen jalan juga sama anaknya. Ini lagi diaturin. Jadi memang kalau dari Mawa sendiri ya, kelihatannya memang tidak menutup akses kepada anak, karena dia bisa video call, dan nanti kalau memang mau main, mau ketemu gitu, mungkin nanti teknisnya aja sih. Kalau saya rasa sih seperti itu ya, memang tidak menutup ya. Gitu. Bang, mungkin hari ini Insanul kagak diajak untuk wawancara, mungkin ada alasannya tersendiri nggak sih Bang? Ya, Insanul masih aktivitas banyak ya. Kayak dia lebih kepada mengembangkan, mengeksplor diri, bagaimana dia mengembangkan dirinya, buat bisnis tambah jalan lagi. Dan sekarang ini kan lagi ngebuka core bisnis baru yang sekarang dia jalanin. Itu nanti mungkin kita tunggu nih berita selanjutnya, karena lagi dirancang nih bagaimana ke depan kan. Bang, tapi untuk Insan dan Mawa sendiri, apakah sudah ada obrolan untuk gugatan cerai atau seperti apa sih untuk sekarang? Ya, kita nggak pernah tahu ya, karena memang gini, yang kita lihat di media sosial, wacananya Mawa itu seperti itu kan, udah mau gugat, lihat proses hukum ya silahkan aja. Memang Insanul pun dalam hal ini juga mengikuti aja, karena udah pada titik fase yang ikhlas aja gitu. Udah apa yang sekarang udah di jalan, dia juga nggak ada komunikasi di belakang itu, maksudnya nggak ada komitmen apa-apa. Jadi saya rasa ini berjalan aja. Mungkin di bulan keempat ya Insanul merasa bahwa ini sudah talak gitu kan. Jadi dia pun nggak mau menggugat cerai. Jadi kita doakan aja semoga ada langkah-langkah baik ya, karena yang namanya suami dan istri ini kan dilihat dibenci oleh agama, artinya perpisahan ataupun perceraian kalau bisa dipertahankan memang lebih baik kan. Tapi balik lagi masing-masing punya hak ya, ataupun cara bagaimana dia bisa mendapatkan satu kebahagiaan yang mungkin bukan dari Insanul atau bukan dari siapa kan gitu. Jadi balik lagi semua tuh caranya masing-masing. Kalau saya core-nya adalah bagaimana mendampingi Insanul dalam proses hukumnya aja. Kalau masalah pribadi, masalah dengan Mawa itu silakan mereka putuskan. Tapi intinya Insanul sekarang udah nggak berharap lagi terlalu jauh gitu. Pak, tapi kalau ditegasin berarti kalau udah masuk 4 bulan itu maksudnya udah talak gitu Pak? Iya, kalau dalam agama 4 bulan sama sekali nggak ada hubungan, terus ketemu juga nggak pernah, komunikasinya buruk. Masih rumah juga. Saya rasa bulan keempat ini menyatakan memang Insanul merasa bahwa itu sudah Maksudnya talak. sudah, kalau dalam agama tuh talak. Bang, ini kan bisa dibilang kan dengan Mawa bisa dibilang sudah 4 bulan ini sudah bisa dibilang istilahnya udah ditalak. Dengan Inara sendiri seperti apa Bang ini Bang sistemnya? Karena kan kemarin sempat ada kabar katanya Insanul menalak
Inara melalui WhatsApp. Bang. Bener nggak Bener tuh? nggak sih bang? Jadi ini yang saya belum pernah tahu dan belum pernah dengar bahwa Insanul nalak lewat WhatsApp. Sampai juga saya tanyakan ke Insanul sendiri, Insanul sama sekali nggak tahu dan nggak pernah melakukan itu. Jadi ini pernyataan yang salah ya saya pikir. Tapi hubungan Nggak, antara hubungan antara Insanul dengan Inara sendiri saat ini masih status suami istri atau memang seperti apa bang? Sebaliknya? Saat Seperti ini apa? memang Insanul udah jarang ketemu karena memang sejak Inara sudah ketemu dengan anak-anaknya, dia sudah aktif lagi dan memang sudah lama dia pisah. Memang ibaratnya dia tinggal di apartemen, Insanul di rumah bapaknya kan, di Tapi rumah ada komentar gak sih bang dari Insanul terkait Inara akhirnya ketemu sama anak-anak? Iya, jadi kita sempat dengar, kita ikut bahagia juga ya, namanya anak kan. Saya rasa nggak bisa dipisahin kepada ibunya, saya rasa seperti itu. Dan sekarang udah lagi quality time dia, lagi mau holiday, mau berlibur sama anak-anaknya. Ya alhamdulillah. Nah sekarang Insanul juga aktivitasnya udah ngurusin aktivitas sendiri. Jadi memang nih sekarang sudah masing-masing sih kalau saya lihat. Masing-masing dalam arti sudah berpisah sebagai suami istri atau seperti apa Pak? Kalau suami istri itu kan jelas kalau secara agama dia tuh memang nggak sah, tapi Ya. kan secara agama dia sah, tapi secara negara dia tidak sah kan gitu, tidak didaftarkan kan. Tapi balik lagi mereka ini berdua memang kelihatannya memang tidak seperti dulu, sudah renggang ya, itu yang terjadi ya. Tapi kalau dalam pernikahan siri itu bisa yaudah kita pisah ya begitu aja pisah atau Iya, talak itu kan bisa melalui ucapan juga bisa. Tapi itu saya belum tahu tuh. Oke. Karena ini pribadi juga kan Oke. masuknya. Ya mungkin aja antara Insanul sama Inara ini ada pembicaraan tersendiri, saya juga nggak tahu. Itu juga masing-masing kan, karena kan saya juga nggak pernah ketemu sama Inara. Jadi kalau saya tanya, Insanul juga bilang, aduh itu beritanya sih hoak gitu loh gitu. Cuma saya pikir kalau memang itu benar, kalau memang ada di belakang itu memang ada pembicaraan talak, ya tandanya memang sudah tidak ada hubungan. Tapi kalau ternyata juga masih bersama, saya juga nggak tahu, karena yang saya tahu juga nggak pernah bareng sekarang ini. Udah lama juga nggak pernah bareng memang, dan memang udah pisah juga rumahnya. Jadi kalau ada rumor bahwa dia satu rumah, silakan aja buktiin. Jangan bicara, maksudnya kita kan bicaranya fakta nih. Jangan bicara kalau dia satu rumah nih, katanya rumahnya Mawa katanya ditempati oleh Inara. Coba buktiin aja nanti kan gitu. Ya, jangan sampai, kan saya juga bertanya, saya juga nanya ke Insanul juga, jawabannya memang tidak pernah ke situ gitu loh. Dulu pernah, tapi sekarang ini udah sejak ada masalah ini, jadi sekarang ini masing-masing gitu kan. Berarti bisa dikatakan memang sebelum bisa dibilang sebelum heboh banget ini memang Pernah diajak datang kan, namanya juga ya dulu kan berpikir kan memang ya ceritanya tuh beda ya dengan hal sekarang, karena memang dulu baik-baik aja kan antara Insanul, Inara dan Mawa juga baik sebenarnya. Cuma terjadi hal-hal seperti ini kan jadi nggak sesuai dengan apa yang ini kan. Tapi Insanul bang akhir-akhir ini banyak ngepost soal tentang gimmick settingan di dunia selebriti. Maksudnya itu gimana, nyindir seseorang atau gimana bang? Ya mungkin saya nggak tahu juga. Insanul saat ini juga masih kayak ya hubungan keluarga itu kan nggak bisa dicampur adukan dengan bisnis kan, tentunya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ini memang ada sesuatu hal yang agak mungkin nanti kita bisa lihat aja ke depannya. Karena hubungan suami istrinya Mawa dan Insanul ini kan sangat unik sekali ya kalau saya lihat ya. Memang jadi Insanul juga merasa bahwa Mawa itu nggak seperti itu gitu kan. Ya ada apa sih sebenarnya? Mungkin nanti biar Insanul aja yang jelasin seperti apa. Perihal yang yang meminta bukti nikah nih gimana bang?
publik kan bertanya-tanya, masih menanyakan hal itu, mungkin alasannya Jadi modus kalau ya, nggak kita salah. bicara gini, kalau yang namanya nikah siri itu kan nikah yang disaksikan oleh wali nikah, disaksikan oleh ustadz yang memberikan, yang dia mengijab kabulkan kan. Tapi secara agama saya rasa nggak akan punya buku nikah. Jadi yang namanya buku nikah tuh pasti kawinnya resmi. Jadi nggak ada buku nikah siri, itu nggak ada. Jadi nikah siri itu ya nikah secara agama, dilakukan sakral, ada ustadznya semua. Ya memang pada waktu itu memang ada nikah siri. Gitu. Memang sudah dibuktikan juga sama dengan pengacaranya Mawa, udah ngelihat juga segala bukti-bukti. Karena kan ini kan masalah bukan dipublikasi. Nikah siri itu kan nikah agama, kecuali nikah secara negara. Ada buku nikahnya nih, bisa dilihat-lihatin kan, nih loh buku nikahnya gitu. Kalau nikah secara agama tuh kan cuma disakralkan saja oleh ustadz gitu. Tapi mungkin untuk Kapan kayak gitu, suratnya gitu Bang, pasti kan kalau misalnya nikah siri itu kan pasti harus ada Kalau suratnya kayak hitam di sendiri, atas putihnya ya Bang? Iya, kalau surat sendiri mungkin bukti-buktinya itu kan pada masing-masing orang ya. Tapi biasanya ada yang tanpa juga surat juga ada, dengan ijab kabul juga bisa. Jadi masing-masing orang dengan nikah sirinya tuh masing-masing sakralnya seperti apa. Yang penting rukun nikahnya dijalankan kan gitu. Kalau dilihat aturan kompilasi hukum Islam ya. Jadi memang kita menganutkan sebenarnya civil law. Jadi kalau kita lihat aturan agama juga kompilasi hukum Islam, jadi ini juga diakui juga yang namanya nikah yang agama, yang penting ada ijab kabul secara nikah secara agama kan gitu. Tapi balik lagi semua itu akhirnya juga Insanul sampai saat ini juga lebih kepada tidak bergabung dengan siapa-siapa. Saat ini memang benar-benar dia lebih quality dengan diri sendiri sekarang ini, karena kan kondisi sekarang ini memang dia udah titik fase yang ikhlas dan pasrah kalau dibilang seperti itu. Zanul udah ketemu anak-anaknya Bang? Insanul udah ketemu kemarin. Mungkin kemarin apakah salah satunya mengasih bunga ke Mawa yang story itu mungkin sekalian? Ya, Kalau ada itu- tuh di story. Itu saya nggak tahu karena memang Insanul nggak bicara kalau ketemu Mawa. Yang dia bicara bahwa dia ini sama anaknya aja, sama susternya. Ada sesuatu gak sih Bang yang dikasih? Hah? Ada sesuatu gak sih Bang yang dikasih mungkin kemarin ke Mawa? Atau kan Ya katanya mungkin Bang- aja ada sesuatu, saya nggak tahu juga dititipin. Tapi saya nggak ngelihat di situ sih, nggak tahu, belum tahu. Pak, perihal kemarin pemeriksaan ART, ada kabar-kabar kalau Virgo juga dikasih CCTV itu dari ART. Ada ini nggak sih, Bang, kabar? Jadi ini dalam proses hukum di Baris Krim Cyber udah naik penyidikan kan, kemarin sudah dipanggil saksi A udah, terus saksi Y juga sudah. Jadi ini ada beberapa poin lah, memang kejanggalan nih, makanya polisi harus buka nih di sini. Kenapa? Karena antara pernyataan A dengan pernyataan Y itu banyak bedanya. Nah, polisi harus menganalisa, harus benar-benar memperhatikan seorang A ini yang bicaranya tidak sesuai dengan para saksi yang lainnya. Nah, nanti kalau dia kembangkan, tandanya polisi juga harus manggil, karenanya kan Yuni bilang dia transfer data itu ke V. Ya, Tandanya itu V, ya. Nah, itulah yang harus ditelusurin. Nah, transfer dari handphonenya Y ini apakah menjadi kekuasaannya A? Katanya kan itu seperti itu. Kalau informasi dari Y kan karena dikuasai oleh A, jadi A inilah yang mengatur semua ditransfer ke siapa-siapa aja. Artinya transfer data, gambar, video itu. V ini asisten atau V mantan suami? Aduh, nanti coba biar kembangin sendiri lah. Pokoknya intinya itu V lah. Gitu. Jadi nanti silakan polisi akan mengembangkan itu, harus dikejar itu. Harus tahu di mana posisi pada waktu itu V kirim ke dia kirim ke V itu. Gitu. Tapi V-nya belum bisa dikasih tahu V yang mana nih, Bang? Ya nanti kita tahu sendiri lah. Kan panggilannya tuh kira-kira di minggu depan ya. Nanti pasti dipanggil itu karena V mantan suami. ya mungkin aja
mungkin aja. Karena kita nggak tahu itu dia dipanggil semuanya atau nanti polisi manggil lagi seperti apa. Yang jelas polisi harus kejar, polisi harus tahu bahwa habis transfer gambar video itu ke situ, terus nanti kemana lagi kan? Itu kan berurutan hasil dari dugaan illegal access. Berarti yang beda statementnya A dari semua saksi-saksi yang beda sendiri nih yang A. Iya, kalau kita lihat tuh ada perbedaan. Oke. Ada perbedaan pembicaraan omongan itu ada bedanya. Jadi kita lihat di sini harus sesuai ya, karena nanti polisi juga akan menilai nih ketidaksesuaian ini apa sih motifnya. Gitu. Saya rasa polisi lebih paham lah untuk bisa mengembangkan, menganalisa nanti kasus ini. Kita tunggu aja nih rekan-rekan media untuk bisa mengawal kasus ini, bisa tahu kronologi cerita sesungguhnya seperti apa sampai dengan proses ini bisa membentuk suatu dugaan kita nih ya, membentuk satu project. Nah, projectnya itu yang menikmati siapa, yang mendapatkan dari hasil ini siapa, ya kan? Nah, ini kita lihat nih, karena bukan kepada proses dugaan illegal aksesnya, tetapi dari peristiwa ini nih apa sih sebenarnya motif dari semua ini gitu loh. Bukan karena ujuk-ujuk membongkar satu fakta ini, sebenarnya ada nggak nilai-nilai keuntungan kan gitu. Kalau ada ya tentu polisi harus kejar itu. Oke, ada lagi?